Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita terus tetap melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan ya. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan soal pergerakan. Puncak dari seluruh pergerakan itu setelah kita berusaha memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah Belanda dengan petisi Sutarjo yang walaupun hasilnya juga untuk bagi Indonesia tidak memuaskan, tapi kita terus berjuang, bergerak, semangat untuk mencapai titik kebebasan dari penjajahan itu, kebebasan dari belenggu penjajahan tersebut. Nah, di sini dalam kurun waktu yang terus bertambah, pemuda semakin berpikir yang jernih ya, yang saat itu sudah mulai berkembang. Pelajar-pelajar mahasiswa yang dulu belajar di sekolah Belanda, di Nederland, di negeri Belanda sana, kembali ke Indonesia. Mereka kemudian memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia saat itu yang tidak punya kesempatan untuk sekolah ke luar negeri seperti yang dianjurkan oleh pemerintah Belanda. Nah, kesemangatan dari mereka-mereka inilah memicu berkobarnya sebuah kekuatan yang pemuda itu harus bangkit. Pemuda harus berjuang. Kalau misalnya kemarin itu para tokoh-tokoh nasionalis yang sudah golongan tua, kita katakan itu golongan tua, sudah berjuang sampai titik penghabisan, sampai ke parlemen kerajaan Belanda itu sepertinya hasilnya hanya memuaskan 30% ya. Kita ada di nanti walaupun jawaban parlemen Belanda itu kita beri kesempatan sekali lagi. Nah, sekarang tidak. Dengan perjuangan para pemuda ini kita harus tetap merdeka, kita harus mencapai kemerdekaan itu. Walaupun belenggu penjajah itu sepertinya susah sekali melepaskannya. Nah, untuk itulah para pemuda-pemuda yang punya semangat tekad persatuan ini, mereka kemudian awal pertama itu hanya perkumpulan kecil sampai akhirnya para pemuda ini membuat sebuah rapat. Bagaimana kita yang organisasi pergerakan yang di situ dulu ada orang tuanya, golongan muda itu bersatu membentuk rapat dan akhirnya melahirkan sebuah kongres. Nah, kongres itulah nanti akan menuju ke kesepakatan yang lebih kuat lagi. Rapat itu pertama kali diketuai oleh Muhammad Tabrani. Ya, dia merupakan pemuda yang berusaha menyatukan semua organisasi tersebut walaupun Belanda terus membelenggu kita. Hasil dari pertemuan ini, pertemuan organisasi pergerakan yang kemarin kita bahas itu membentuk suatu organisasi pemuda tunggal. Jadi para pemuda itu tidak lagi merasakan aku orang Jawa, aku orang Sumatera, ya. Mereka semuanya satu tekad mencapai Indonesia merdeka. Nah, tujuan dari kongres inilah yang disebut dengan Kongres Pemuda yang pertama. Dari Kongres Pemuda yang pertama ini nanti tokoh-tokoh pergerakan yang kita sebut dengan golongan tua seperti Soemarto itu mengajukan gagasan pemikiran bahwa kita harus mempunyai persatuan nasional, berdirian kedudukan wanita. Kemudian sampai Muhammad Yamin itu menginginkan sebuah cita-cita persatuan dan bahasa Indonesia itu harus dikukuhkan sebagai bahasa yang mempersatu kita. Jadi tidak ada lagi yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ya, tidak ada lagi menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sumatera, Sulawesi ataupun Kalimantan. Nah, dari gagasan Muhammad Yamin inilah diambil sebuah keputusan bahwa semua organisasi itu memiliki cita-cita persatuan dan bahasa persatuan mereka itu bahasa Indonesia. Ya, ini gagasan dari Mr. Muhammad Yamin. Walaupun demikian, dari ini sebelum bentuknya bahasa persatuan ya, itu beberapa pemuda dari sini melahirkan beberapa pemuda yang ya masih cinta daerah lah ya. Ada melahirkan adanya Jong Slebes orang Sulawesi, pemuda Sulawesi, Jong Borneo pemuda Kalimantan, Jong Sumatera, bahkan Jong Jawa ya. Yang mereka itu skupnya ya kalau kita lihat yang Slebes, yang Sumatera itu kan penduduknya dikit ya, pemuda-pemudanya itu tidak begitu terlalu banyak. Tapi kalau ketika bertemu di Jong Sumatera
itu hampir setiap pertemuan itu mendominasi. Nah, karena dari awal sudah punya persatuan dan cita-cita persatuan dan membahas masalah bahasa persatuan, jadi yang merasa orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Jawa tadi itu harus dihapuskan. Makanya adalah ide untuk membangun Pemuda Indonesia atau Jong Indonesia. Dari Jong Indonesia ini nanti melahirkan adanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Karena apa? Otomatis yang terlibat dalam kongres-kongres ini kan orang pemuda-pemuda yang pernah berlatar belakang mendapatkan mengenyam pendidikan ya. Makanya disebut dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPI. PPI ini yang diketuai oleh Sugondo Joyo Seputro. Sugondo kemudian mengidekan bagaimana kalau Kongres Pemuda pertama ini kita buat lebih luas lagi, lebih besar lagi. Maka dari ide PP inilah diadakanlah Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua inilah nanti yang menjadikan tolak ukur kesepakatan para pemuda Indonesia untuk mencapai cita-cita bersama. Tidak ada lagi pemuda-pemuda yang berasal dari daerah masing-masing. Ya, dalam Kongres Pemuda itu ya, semua yang hadir dari awal pertama hadir itu sudah meneriakkan merdeka. Inti dari tujuan itu adalah merdeka. Ya, dari Kongres Pemuda ini nanti mencapaikan sebuah keputusan. Kita bangsa Indonesia yang satu. Kita punya bahasa Indonesia satu, bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Dari Kongres ini, ya, bergema sekali keinginan para pemuda. Nah, di saat yang hadir di sini tidak hanya pemuda-pemuda pelajar saja ya, tapi yang merasa pemuda Indonesia, bahkan golongan tua pun merasa itu pemuda, itu hadir dalam kongres tersebut. Ya, kalau kita lihat dari Kongres Pemuda kedua, ada 7 fakta yang menarik penyelenggaraan kongres tersebut. Yang pertama, itu lahirnya Sumpah Pemuda. Semua pemuda itu bersumpah, 3 tadi. Ya, itulah kesepakatan pemuda, dan itu sampai sekarang kalau ada sesuatu demonstrasi yang dikoordinir oleh mahasiswa pemuda itu pasti nyentilnya ini. Ya, pasti nyentilnya ini keadilan. 3 hasil kongres itu pasti dikumandangkan. Kemudian yang hadir saat itu 700 orang, tapi walaupun yang tercatat di daftar absen itu cuma 82 orang, tapi kongres saat itu benar-benar luar biasa. Dan pertama kali, kata saya tadi, pertama kali begitu mereka memasuki ruangan kongres sudah meneriakkan merdeka, bergemanya luar biasa. Ya, terus apalagi yang menarik? Sumpah Pemuda ini sudah gagasan dari Muhammad Yamin, sudah diberikan. Kemudian mereka mayoritas itu sebagian besar yang berbicara itu bahasa Belanda yang digunakan, karena pada saat itu yang berbicara memang orang-orang yang memiliki latar belakang mendapatkan pendidikan dari sekolah-sekolah Belanda ya. Tapi tidak membuat kemungkinan bahasa Indonesia juga masih digunakan sejak saat itu. Setelah ikrar Sumpah Pemuda bahasa Indonesia semua. Walaupun pada saat terjadinya kongres itu bahasa Belanda tetap digunakan. Kemudian yang menarik lagi yang keenam, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan walaupun tanpa teks. Jadi gesekan biolanya Wage Rudolf Supratman itu luar biasa. Ya, Wage Rudolf yang saat itu kan mereka belum melihat teksnya ya, kondisi ya. Kalau zaman sekarang kan perbanyak fotokopi. Kalau saat itu udah ada, tapi setiap syair, bait, nada per nada itu hanya Wage Rudolf Supratman yang memainkannya. Yang hadir yang ratusan orang itu ya, hanya mendengarkan dengan penuh semangat. Terus dalam kongres, apapun yang menjadi keputusan yang 3 poin itu yang penting tadi, itu tidak ada terjadi perdebatan, mereka sepakat. Sepakat itu yang harus dicapai. Ya. Demikianlah pertemuan pergerakan kita. Ya, organisasi pergerakan terakhir kita ini ada Sumpah Pemuda. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah pendudukan Jepang. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.